أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشجوا فانشجوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul Adzim. Pada pertemuan kita yang telah lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alam taral ilal ladzina nuhu 'anin najwa. Jadi bukankah dikatakan Allah itu melarang kepada orang mukmin untuk saling bisik berbisik. Nah itu di sini ayat mengisahkan tentang berbisik-bisik, yang mana pembisikan mereka itu dengan bil ismi wal udwan. Ini sebenarnya gawian daripada orang Yahudi dan orang munafik. Ketika dia melihat orang mukmin berbisik-bisik, berkedip-kedip mata, seolah-olah dia ingin menghinakan daripada orang mukmin. Nah, jadi di sini ayat di sini jelas menjelaskan tentang kepada kita kada boleh berbisik-bisik di dalam perbuatan dosa dan permusuhan dan bermaksiat kepada Rasul. Nah, ini pekerjaan daripada orang Yahudi dan orang munafik. Lalu pulang bila datang kepada Nabi memberikan salam penghormatan, yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi, Alaikum. Maka ketika Sayyidatuna Aisyah mendengar ucapan itu, karena Assalamualaikum, mati buat kamu atau kehancuran buat kamu. Dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, wa'alaikum wa assalamualaikum wal la'nah. Jadi kata Nabi, jangan, sabar. Bukankah kamu mendengar bagaimana yang aku ucapkan kepada mereka? Cukup dengan wa'alaikum. Atas kalianlah kematian. Atas kalianlah kematian itu. Bukankah ujar Nabi, apa yang saya ucapkan Allah mengijabahkan dengan ucapan saya, sedangkan ucapan mereka sedikit pun Allah tidak mengijabahkannya. Nah, jadi di sini Allah dan Rasulnya melarang kita berbisik-bisik di dalam masalah berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Rasul, atau berbisik-bisik karena ada unsur permusuhan dan lain sebagainya. Nah, lalu pada ayat di sini menjelaskan, ayat yang kita di sini menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini bila nang merasa dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, Allah kadang melarang berbisik-bisik itu. Makanya di sini Allah lebih mempertegas lagi, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwan. Wahai orang-orang yang beriman, idza tahaddastum fima bainakum sirra, bila kalian nih hendak bepandir nang bararahasiaan, hendak bepandir nang babisik-bisikan, fala tatahaddasu bima fihi ismun. Jangan berbisik-bisik kalau ada cerita bisikan itu terdapat dosa. Kal qabihi minal qaul, seperti ucapan kada baik misalnya. Ya, kita kadang-kadang di antara umat Islam itu ada berbisik, nan dibisikan kawan tuh si Fulan bin Fulan tuh ini. Nah, itu kada boleh. Berbisik itu boleh, tapi jangan sampai ada bisikan itu, kata Allah, yang membawa kepada sebuah dosa. Ismun bima fihi ismun, yang mana di dalam berbisik-bisik itu ada dosa.
kal qabihi minal qaul, seperti ucapan yang jelek, au bima huwa udwan alal ghair, atau berbisik-bisik karena ada permusuhan dengan yang lain. Nah, ini kada boleh. Au mukhalafah wa ma'siyati li amrir rasul, atau berbisik-bisik menyalahi atau berbuat membangkang, bermaksiat dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang dilarang berbisik-bisik. Kalau seandainya berbisik-bisiknya bagus, Allah kada melarang. Lalu dikatakan watanazau bil birri wat taqwa wa tahaddatsu bima fihi khairun wa ta'atun wa ihsanun. Silahkan berbisik-bisik, berpandir dengan secara rahasia, tapi pemandirannya itu penuh dengan kebaikan, pemandirannya itu penuh dengan ketaatan, pemandirannya penuh dengan al-ihsan, berbuat baik. Misalnya si fulan berbisik, malam ini kita lah jangan kada ingat bersubuh ke masjid. Nah, itu bagus saja berbisik-bisiknya itu. Nah, kada boleh itu berbisik dengan ada unsur dosanya, ada unsur permaksiatan. Misalnya berbisik dengan masalah kejelekan orang lain, berbisik dengan membuka aib orang lain, itu kada boleh. Jadi bukan melarang Islam itu berbisik, kada. Boleh hanya berbisik, tapi berbisik misalnya dalam kebaikan. Ya misalnya seseorang kan curiga, pian apa nang pian bisikakan tadi. Nah, jadi aku bisikakan adalah kami malam ini hendak misalnya berniat hendak ke masjid bersubuh misalnya di masjid. Nah, itu kan tidak masalah. Cuma kalau orang berbisik dengan unsur maksiat, pasti dia akan ketika ditanya pasti berdusta. Oh, sebenarnya kami berbisik karena apa-apa ini aja. Nah, itu kadang-kadang apalagi berbisik-bisik itu menjelekkan orang lain, berbisik-bisik itu ada unsur dosa dan lain sebagainya. Ketika ditanya pasti dia kada wani menjawab dengan secara terang-terangan. Nah, tapi kalau berbisik masalah urusan kebaikan, pian berapa hendak menyumbang kena. Nah, itu berbisik-bisik nang kita. Jurang apa nang pian bisikakan ini kada napa-napa pang dia sidin. Aku hendak membayi orang menyumbang di masjid ini. Oh, nang kayak itu kah? Kada jadi masalah. Nah, makanya di sini Allah menyatakan watanajaw bil birri wat taqwa wa tahaddatsu bima fihi khairun wa ta'atun wa ihsanun. Silahkan berbisik-bisik, tapi di sana ada kebaikannya, di sana ada urusan ketaatan, di sana ada urusan ihsan. Lalu ujar Al-Qurtubi menyatakan nahallahu ta'ala al-mu'minin ayyatanajaw fima bainahum ka fi'lil munafikin wal yahud. Jadi ujar Al-Qurtubi menyatakan Allah Subhanahu wa taala melarang berbisik-bisik. Berbisik-bisiknya itu apa? Di mana berbisik-bisik di antara mereka itu sebagaimana yang dilakukan oleh orang munafik, yang dilakukan oleh orang Yahud. Nah, perkaranya adalah perkara yang berbeda dengan yang disuruh oleh Allah. Sedangkan yang diperintahkan oleh Allah ayyatanazau bit ta'ati wat taqwa. Silahkan berbisik-bisik kalau urusan ketaatan, kalau urusan dengan ketakwaan. Nah, itu silahkan. Nah, itu kada jadi masalah kalau berbisik-bisik yang demikian. Wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun. Ay khafullahu biimtisalikum awamirih wajtinab nawahi. Jadi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi larangan-larangannya. Saya jama'ukum lil hisab, karena ujar Tuhan nanti, ujar Allah taala atau ujar ulama di sini menjelaskan kalian nanti akan dikumpulkan untuk apa? Lil hisab wa yujazi kullam bi amalih, dan untuk diganjar tiap-tiap daripada amal perbuatannya. Nah, jadi kalau kita misalnya takut dengan Allah, kenapa takut dengan Allah? Allah nanti akan mengumpulkan kita, Allah nanti akan menghisap dengan perbuatan kita, Allah akan menghisap dengan pembicaraan kita. Nah, siapa yang berbisik-bisik dengan ada unsur perbuatan dosa?
siapa yang berbisik-bisik untuk bermaksiat kepada Rasulullah, siapa yang berbisik-bisik ada unsur permusuhan, semua bisikan-bisikan itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi pertanggungjawabannya di akhirat, dan Allah mengganjar sesuai dengan perbuatannya. Nah, maka dari itu Allah melarang jangan berbisik-bisik. Nah, misalnya kan seperti orang berbisik lah, kadang-kadang berbisik cuma menilai orang itu, kadang-kadang ada unsur negatif, berbisik dengan orang lain tapi ada berhusnuzon misalnya atau berprasangka. Mungkin cerita ini sudah lun kesahakan, ada dua orang laki berbisik-bisik melihat orang itu berjalan miring. Jadi nanti tuh pian melihat lanang berjalan miring tuh, siapa tuh si anu tuh, kira-kira kenapa? Nah, berbisik sing berdua kan, orang banyak sih berduaan aja pandai tuhnya lah di sini tuh berbisik anu berjalan miring tuh, inya tuh kayaknya preset, lalu terpreset tasilah ubatisnya, lalu berjalan kada lurus. Nah itu, oh jenang sekong kada, bisa jadi inya tuh memang cacat dalam parut, jadi katapai berjalan nangka itu juga berbisik-bisik nang itu kada bagus itu. Lalu limbah itu ada orang ketiga melihat apa nang pian bisikakan tadi, atau misalnya nang dibisikakan dia merasa dicangangi, dipanderi nih gitu. Nah, pian bapander apa, memandirkan ulun kah? Nah, kira-kira nih jakanya kita itu jujur, ada pang jasihin aku bapander pian itu kenapa berjalan miring, jadi ujar kawan ulun, bujur kah pian terpreset atau terberusuk? Oh kada jasihin nih kami apa nyambati aku terberusuk. Lalu jalan kedua, bujurkah pian itu memang cacat dalam parut? Kada jasihin. Nah, jadi jeneng berdua minta maaf bana kami membisikakan pian itu salah sekalinya. Itu berbisik-bisik juga tuh Pak Ai. Itu. Nah, jadi berbisik-bisik ini kadang-kadang kita membawa sebuah prasangka nang kada bujur. Nah, bagusnya itu kada usah berbisik-bisik kalau urusan nang kada baik. Silakan kalau berbisik-bisik, misalnya malam ini ada tablik akbar, pian hadir kah? Insya Allah kita hadir jam berapa? Jam sekian. Baimbailah singgahi ulun. Nah, itu kan masalah berbisik-bisik demikian. Itu berbisik-bisik di dalam kebaikan. Cuma kalau berbisik-bisik dengan menilai orang lain, sedangkan kita sendiri kada tahu dengan orang lain tersebut, jangan. Itu kata Al-Quran. Wattaqullah, khafullah, takutlah kepada Allah, bimtithalikum awamirih wajtinabikum nawahih, dengan menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, kita disuruh takut kepada Allah karena ilmu Allah itu meliputi apapun yang kita bisikakan, Allah akan mengetahuinya. Sebagaimana ayat sebelumnya, kalau kita berpandir berrahasiaan, berduaan, Allah dan ketiga bicaraan kita dan perbuatan kita. Wa yujazi kullam bi'amalih, dan Allah akan mengganjar dengan semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Bila nang dibisikakan itu baik, dapat kebaikannya. Bila nang dibisikakan itu misalnya nang jelek, maka akan mendapatkan kejelekannya. Nah, itu. Di situ dikatakan wattaqullahallazi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minasyaiton. Selain daripada itu Allah melarang kenapa? Berbisik-bisik itu ya Allah dari syaitan. Bapander berrahasian itu adalah dari syaitan. Kita jelas main kita orang cangon kita berbisik-bisik, pasti curiga kita. Ini apa yang dipanderkannya? Nah, kan gitu. Jadi ujar Allah Ta'ala menyatakan innaman najwa minasyaiton. Sesungguhnya berbisik-bisik itu dari syaitan. Buat apa? Liyuhzinal ladzina amanu, buat membikin orang mukmin berduka cita. Nah, laisatin najwa bil ismi wal udwan illa min tazyini syaitan. Bukanlah berbisik-bisik dengan karena dosa dan permusuhan, melainkan itu daripada syaitan. Liyudkhila bihil huzn 'alal mu'minin, untuk memasukkan rasa berduka cita kepada orang mukmin.
Nah, jadi kita jangan dia berbisik-bisik lah. Bila melihat orang kita bisik-bisik, itu ujian Allah Ta'ala. Berbisik-bisik itu dari syaitan. Nah, jadi bila ada orang berbisik-bisik, makanya orang munafik ketujuh berbisik-bisik, orang Yahudi ketujuh berbisik-bisik. Berbisik-bisik mereka itu unsur perbuatan dosa, unsur permusuhan, atau unsur kadang-kadang ada untuk menantang Rasulullah, menghina Rasulullah, melecehkan Rasulullah. Nah, jadi kita sebagai seorang mukmin ini seolah-olah ayat ini memberikan tanggapan. Bagaimana kita mensikapi orang yang berbisik-bisik nih toh? Nah, ini ayat yang selanjutnya nih, Pak. Ini seolah-olah kita nih bagaimana mensikapi orang yang berbisik-bisik. Jadi ujar Allah, innaman najwa minasyaiton. Tuh dia Tuhan, tahulah wahai orang beriman, berbisik-bisik itu perbuatan daripada syaitan. Tujuannya apa? Liyuhzinal ladzina amanu, untuk membuat orang mukmin itu bersedih, untuk membuat orang mukmin itu berduka cita. Nah, jadi mereka berbisik-bisik, ini perbuatan syaitan. Jadi kalau nangka itu bagaimana akhirnya? Walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Jadi ujar Tuhan, wahai orang beriman, tenang aja, marah ini berbisik-bisik, berkedip-kedip mata, apakah nanti dipandirkannya apa saja, tujuh Allah Ta'ala sedikit pun tidak akan membuat mudarat buat kalian, sedikit pun tidak akan membuat kalian celaka dengan bisik-bisiknya itu, sedikit pun tidak akan bisa untuk merendahkan kalian dengan bisik-bisiknya itu, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Nah, ini Pak sudah artinya kita diberikan penyelesaian. Jadi bila ada melihat orang berbisik-bisik, marah, jangan digaduhi. Nah, gitu. Pokoknya bisik-bisikannya itu jatuhan. Walaysa bidarrihim syai'a. Sedikit pun kada memudaratkan lawan kita, sedikit pun kada membahayakan dari kita, karena itu perbuatan Yahudi, perbuatan orang munafik, itu ujar Allah juga perbuatan daripada syaitan. Jadi bilang berbisik-bisik kita, tuh si anu ini, biar aja jangan digaduhi. Nah, itu. Karena apa? Bisikan mereka itu ujar Allah Ta'ala sedikit pun. Ini bahasanya apa enak? Walaysa bidarrihim syai'a. Syai'an itu halus, Pak. Syai'an itu bisa diartikan seberat zarrah. Sedikit pun ujar Allah Ta'ala dengan bisikan mereka itu tidak memudaratkan sedikit pun, walaupun sekecil seberat zarrah pun tidak akan membahayakan bisikan mereka itu kepada kita yang dibisiki. Nah, kepada kita yang termasuk orang yang dipandirakan itu sedikit karena berbahaya jatuhan, jangan khawatir. Illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Kalau seandainya mereka juga kawa memudaratkan seseorang, kalau seandainya dengan wajah mereka melakukan suatu perbuatan yang kada baik, itu semua dengan izin Allah. Nah, itu dengan izin Allah. Kalau Allah kada mengizinkan, tidak akan bisa. Ini Pak, ini sebenarnya ada unsur tauhid di sini. Jadi kita bila ada orang bisik-bisik, orang menyambati kita kah? Ini. Kalau saya bisik terang-terangan menyambati kita, perbuatan mereka dan pembicaraan mereka sedikit pun tidak membahayakan. Cuma hanya saja itu membuat hati kita bersedih. Maka dari itu jangan bersedih dengan ucapan mereka itu. Jangan bersedih dengan bisikan mereka itu. Mereka tidak akan bisa memudaratkan kita kecuali dengan izin Allah. Memang semua itu dari Allah. Kalau sudah tercatat pada diri kita, kamu akan mendapatkan mudarat, catatan Allah itu tidak akan pernah meleset dengan diri kita. Nah, ini Pak, ini jurang tenang kita. Perlu kita pahami dan perlu kita kuati. Munjat Tuhan ada catatannya, kamu itu selamat, apapun diupayakan manusia hendak memudaratkan seseorang. Nah, ini yang kayak kemarin kami membahas surah Ibrahim. Jadi di sana disebutkan kisah surah Ibrahim itu dikatakan karena Fir'aun mengaku Tuhan,
Jadi Fir'aun ini kan karena mengaku Tuhan, lalu inya karena melihat mimpinya itu kada paham arti mimpi, datang ke tukang dukun. Ujar tukang dukun, nanti akan lahir seorang anak di Mesir itu yang akan melenyapkan daripada kekuasaan kamu. Jadi nang kayak apa solusinya biar kada kawa orang menumbangkan daripada kekuasaan Fir'aun. Ujar dukun, bila ada orang nang lahir dari orang Bani Israel, anak laki-laki, bunuh. Wah, itu Pak. Akhirnya Fir'aun nang mengaku Tuhan ternyata mentaati perintah daripada si dukun. Pokoknya aja Fir'aun, siapa nang anak laki-laki ku bunuh mati. Ternyata nang lahir Nabi Musa. Matilah Nabi Musa. Semua rencana manusia itu tidak akan bisa memudaratkan kalau kada dengan izin Allah. Lahirlah Nabi Musa. Jadi di Al-Quran, wa yasumunakum su'al azab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Jadi ujar Allah, Fir'aun menimpakan bala kepada kaum Mesir, kepada orang Mesir, kepada Bani Israel, di mana siapa nang orang Bani Israel beranak laki-laki bunuhnya oleh Fir'aun, tapi nang anak perempuan dibiarkannya hidup. Nah itu ujar Tuhan, Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa fi dzalikum bala, dengan adanya perbuatan Fir'aun membunuh anak laki-laki, membiarkan hidup anak perempuan, itu ujar Tuhan, bala mir rabbikum wa fi dzalikum bala, yang demikian itu bala dari Tuhan kalian. Allah tidak menyatakan bala dari Fir'aun. Nah, kan sebetulnya kalau kita pahami secara logika, masa ini dari Allah? Ini kan gawian Fir'aun, karena Fir'aun mempertahankan dirinya, mempertahankan kedudukannya, mempertahankan kekuasaannya bukan sebagai calon legislatif, sebagai Tuhan. Karena ketakutan kehilangan kedudukannya itu, jadi menerima daripada penasehatnya Fir'aun. Siapa dukun? Ujar dukunnya, bunuh anak laki-laki nang lahir dari Bani Israel, karena nanti di antara mereka itu akan menumbangkan kekuasaan kamu. Akhirnya keluarlah pengumuman, siapa di antara anak Bani Israel yang melahirkan laki-lakian, kami bunuh, tapi yang ada perempuan kami biarkan hidup. Tapi Tuhan menyatakan, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Kejadian itu ujar Allah Ta'ala, itu bala, ujian, musibah besar bagi kalian, dan itu dari Allah. Kenapa dari Allah, Pak? Kenapa kada dari Fir'aun? Memang secara makna hakikatnya nang menciptakan Fir'aun Allah, nang maulah Fir'aun kau membunuh Allah. Lalu balanya seberataan dari Allah. Buat apa? Menguji orang-orang nang beriman kepada Allah. Nah, sama mereka tuh berbisik-bisik itu, kalau kada Allah mengizinkan kawalah berbisik-bisik, kada kawa juga. Nah lalu ujar Tuhan, jangan khawatir bisikan mereka, jangan khawatir mereka ini itu berkedip-kedip mata untuk mencelakakan kalian sedikit pun. Walaisa bidarlihim syai'an illa biiznillah. Sedikit pun dengan bisikan mereka itu tidak memudaratkan buat kalian, ujar Tuhan, buat mereka, kecuali dengan izin Allah. Pak, bahasa Quran itu begitu Pak. Mungkin kita kan memahami, wah ini dasar kurang ajar gawian Fir'aun begini. Padahal itu Allah nang men-setting kehidupan itu demikian. Makanya ujar Tuhan, bala itu kan dari aku. Nah itu. Jadi menang itu Pak, kita kau memahami hidup nih. Kenapa ini. Kemarau panjang, ya mau benar kam kada sing hujanan panas saja.
Ini gara-gara gawian nang kada bagus ini ada Tuhan yang mengkondisikan seberataan. Kan itu. Nah, itu baik kalau kita kembali ke sini nih, ya itu jangan sudah ke ilmu jurang tenarannya nih, ke ilmu Al-Qur'an ini nah, ilmu hakikat di sini Pak. Walaisa haja, bukanlah dengan berbisik-bisik mereka itu bidarril lil mukminin syai'an, sedikit pun kada berbahaya buat orang mukmin illa bimasyiatillahi wa iradatih, kecuali dengan izin Allah dan kehendaknya. Bila ada tuh orang pai berbisik-bisik, orang tuh celaka dengan bisikan orang itu, memang itu sudah menjadi catatan Allah buat si fulan itu mendapatkan mudarat bukan karena bisikannya. Nah, kayak itu memahaminya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa 'alallahi wahdah, hanya kepada Allah sematalah. Fal ya'tamid, hendaklah bersandar orang-orang mukmin. Wala yubalu, dan kada perlu memperdulikan dengan bisikan-bisikan orang munafik. Fa innallaha ya'simuhum min syarrihim wa qaidihim, sesungguhnya Allah akan memelihara kejahatan mereka dan tipu daya mereka. Nah, tapi berbisik-bisiknya tetap kada boleh. Itu jatuhan berbisik-bisik tadi gawiannya orang munafik, gawiannya orang Yahudi, dan itu juga perbuatan daripada syaitan. Kita nang menjadi objek nang dibisikakan, jangan takutan jatuhan. Sedikit pun tidak membahayakan buat kalian. Semuanya itu dengan izin Allah, dengan catatan Allah. Mun catatannya kada harapan kawa membahayakannya. Kan Allah seperti zaman Nabi Musa, ujian Fir'aun, kada boleh lahir anak laki-laki, bila lahir anak laki-laki kubunuh. Lahir Nabi Musa, begitulah Nabi Musa diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk dihanyutkan di Sungai Nil. Begitu dihanyutkan di Sungai Nil, terkaparlah Nabi Musa di batangnya Fir'aun. Begitu terkapar, diambil, dijemput oleh bini Fir'aun. Lima diambil, ayo Sidin yang membuat peraturan untuk dibunuh, sekalinya anak laki-laki seorang ada di rumah Sidin. Nah, ayo berbahayalah. Hendak membunuh, jangan bini Fir'aun. Siapa tahu kena ini dewasa bermanfaat buat kita. Pak, kada kau bokutik dia Fir'aun. Itulah manusia sebenarnya, kalian bisa membuat apa-apa baik. Haratan menggendong Nabi Musa. Fir'aun nih hanggusnya janggut Fir'aun. Wah, ini sakit benar Fir'aun nih. Janggut Tuhan dihanggus. Orang mencapai aja kedawannya hanggusnya. Hanggus Nabi Musa. Huma Fir'aun. Bunuh dia Nabi Musa, dia Fir'aun. Jangan ujian nang bini. Itu. Tuhan kalah dapat bininya. Tuhan Fir'aun kalah dapat bininya. Itu jalan babini yang tidak sehebat Pak Ibu Jurman. Kalah, jangan jar bini Fir'aun. Inya kada bakal, inya kada mengerti. Kalau pin andak tahu, andak na bara api lawan nang kada bara api. Andak dua macamnya, ini bara api misalnya, ini wadai. Suruh Nabi Musa, mana nang inya pilih? Mana nang inya pilih? Ya nebeting kaung Nabi Musa nih. Ambilnya bara api, makan Nabi Musa. Akhirnya kebakarlah mulut Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu Sidin bapandirnya Pilat. Nah, itu kisahnya Pak. Pilat. Kayak orang Pamuros, kada bisa menyambat R. Kamana gagang kam jagan. Pilat. Nah, itu Pak. Nah, dia bini Fir'aun, bakalinya lah. Jangannya bakal kena ambil api, Pang. Lemah pulang Fir'aun. Pak. Sidin yang mencetuskan bikin undang-undang dan peraturan, siapa aja yang melahirkan anak laki-laki bunuh. Sekalinya ada di rumah Sidin anak laki-lakinya. Itulah pemeliharaan Allah. Menangkah ini baiklah hidupnya baik. Allah juga nampun gawian nih. Kesemuanya itu daripada jorang tuh untuk menguji kita aja baik. Jadi mungkin kita melihat sudah. Oh, ini Allah. Nah, kada berduit Allah juga. Nang orang berduit itu dasar Allah juga nang sudah nah.
ada catatannya. Kita nih Pak sebelum lahir itu sudah ada catatan. Jangan ibarat orang baulah kulkas atau TV itu Pak. Sebelum jadi TV-nya sudah ada rancangannya nih. Ini, bahannya ini jangan di ini. Sudah ada sebelum TV-nya keluar. Kayak itu juga kita nih Pak. Sebelum lahir ke muka bumi itu sudah ada set rancangannya. Nah, buat apa rancangan itu? Itulah ketentuan hidup kita. Bagaimana kita mensikapinya. Nah lalu dia orang bertakwa tuh kada cukup Pak. Kalau kita kan di masjid ya kalau ujar tukang khatib, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjunjung tinggi perintahnya. Dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjunjung perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kada cukup dua tuh Pak, tambah sebuting menerima segala takdir dan ketentuannya. Nah, sumbayang rajin, nang dilarang kawa menjauhi, tapi ketentuannya kada kau menerima. Apa ketentuannya? Hidup kita ini nah. Hidup kita ini Pak. Mun orang nampak takwa, miskin lawan kaya itu sama aja. Karena ini adalah ketentuan dari Allah. Hidup miskin, sidin kada menggarunum. Dengan kemiskinan sidin tetap sembahyang. Dengan kemiskinan sidin tetap menjauhi nang dilarang. Nah itu namanya orang menerima ketentuan hidup. Kita kadang-kadang sembahyang rajin, tapi muntung nih kada beampihan. Iya kamu jasidin mau bener hidup nang ini kayak apa? Paham lalu aku jasidin gawian singalihan. Mencari gawian singalihan kayak apa? Sadang nak aku sing keliling-keliling takun sini takun sana takun sini takun sana. Nah, itulah orang bertakwa. Belum lagi baik. Itu namanya orang rajin sembahyang dan menjauhi larangan Tuhan. Ketentuan Tuhan nang ditakdirkan lawan sidin belum bisa menerima. Itu belum bertakwa lagi. Nah, jadi sebenarnya kita kan mendengar-dengar kalau khutbah Jumat toh, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Aturnya tambah sebuting menerima segala takdirnya. Itu baru bertakwa. Nah, kayaknya gitu pang balah. Nah, jadi orang bertakwa itu kayak itu. Nah lalu takwa itu dibahas ulang-ulang perainan itu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, wujud aja inya berencana itu ini. Kita kan sering biarlah manusia berencana tapi ketentuannya di tangan Allah. Mana itu? Itu kan secara ilmu secara bahasa ilmu. Tapi kadang-kadang kita kadang menerima juga sekalinya Pak Ai. Aku ni jasidin memang berencana tuh hendak sugih pang jasidin. Pokoknya kamu menyai tenang aja lan aku tuh punya sugih bahagia kamu hidup ni menyai. Sampai wah ini kena sing sugih-sugihan. Ujar mamanya babila sugihnya abahnya. Kau nang kini aja hidup. Senin Kemis hidup puasa. Mana raminya? Nah, ini. Inya menilai kebahagiaan dari sudut materi. Begitu materinya kada ketemu, maka sedihlah hidupnya. Nah itu Pak. Nah ini ya Allah ini hidupnya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi wahdah, hanya semata-mata kepada Allah lah kita. Falya'tamid, bersandar hidupnya orang beriman. Nah kita bertawakal ini kadang-kadang beda pemahaman pulang Pak Ai. Jadi ujar orang bahasa ahli Allah nih, lu mengesahkan aja apalah, lu ngin ke ahlinya jauh. Mudahan kita menjadi orang ahlullah gitu nah. Kalau orang ahli syariat ini Pak Ai, bisi harta saya ini nah. Ya Allah, kuserahkan lawan Allah Ta'ala itu nah. Ya Allah, ulun serahkan banyu segelas lawan pian. Nah, orang kita kadang-kadang memahami nang nandi serahkan tuh kada hilang. Yang nang berdoa panjang sujud, nuka sandal 2 juta, tulak ke masjid,
Mang jurang tuh sandal tuh dan mahantang mandak kada bapakku serahkan lawan Tuhan. Diserahkan kalau serahkan kalau sembahyang sidin sujud panjang bener. Ya Allah dalam hati sidin bang jagakan sandal ulun beribadah lawan pian. Nah itu namanya bukan batawakal Pak Ai, menyuruh Tuhan minta jagakan sandal. Ini Tuhan dianggapnya kaum kah apa ini? Itu kalau Pak, bila orang ya Allah lu batawakalan pian, bila sudah batawakal hilang kada mencari, ayo diserahkan sudah. Pian percaya kalau Allah, kita percaya kalau Allah, ya Allah serahkan. Nah, ya Tuhan serah kuai. Kamu dan hartamu kepunyaanku. Pindahkan Tuhan ke maling. Bilanya menggerunum itu kada bertawakal naranya. Kada bertawakal bae. Datang ke tuan guru, kawa kapen guru melihatakan, udah guru melihatakan sandal ikam. Aku gugur jarum sabilah aja kada kau mencari. Tuh kan kada kacamata juna mana jarumnya jadi disuruh mencari sandal pilan nang hilang di masjid kejauhan ya guru kada ada ilmunya aku. Kalau pian guru kasap jar. Tu bisa lain kasap pae kasap jin. Baca sidin. Oh, di situ aja sidin. Itu jin yang beritahu. Orang kita mengira kasap kalau itu kasap jin narasinya. Kasapnya lewat bisikan jin. Jadi udah guru-guru itu nang kasap tuh nang kayak apa? Nang kasap tuh pinandu lawan Tuhan, melihat lawan Tuhan, maksudnya melihat gawian Tuhan. Oh jasidin, pian beriman lawan Tuhan, pian serahkan lawan Tuhan, yakinlah yakin. Mun sudah diserahkan lawan Tuhan, Tuhan pindah, itu urusan Tuhan. Mun pian pinandu kasap kada mencari. Nah itu kasap naranya melihat dengan gawian Allah. Nah itu kasap. Orang kita kasap tuh berpijim. Wah, sana sidin. Orang kita tuh kan alim benar nih tentu hebat benar. Padahal kasap jin. Minta bantu lawan jin. Beda kalau apalah. Beda apa? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bila orang sudah bertawakal tuh berserah diri 100% kepada Allah, apa nang Allah tentukan itulah yang terbaik buat diri kita. Nah ini tadi bertawakal. Burung tuh. Makanya ujar Tuhan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah yang mencukupinya. Nah, bertawakallah kepada Allah nang kayak burung. Ti burungnya bertawakal. Tulak bisukan nih nah, teleh kosong set. Punya bulik tuh takal tahu pelanggelak kosong kah kancang kah kada tahu pokoknya bertawakal kepada Allah, cari makan sini, cari makan situ, cari makan. Mun sudah diupayakan juga bulik teleh masih kempes, nah itu orang yang bertawakal kepada Allah. Kita bila mengartikan bertawakal itu bulik pasti kancang. Itu kalau kada baik orang yang bertawakal kepada Allah itu orang yang berserah diri kepada Allah. Apa maunya Allah itu yang kita terima, itu tawakal. Ini kita apanya maunya kita. Maunya kita ini maunya Allah menyetujui dengan maunya kita. Itu bertawakal. Nah, musa tawakal. Ya Allah, ulun serahkan harta ulun pian sepenuhnya dengan izin pian. Munya hilang munya kada-kada. Munya hilang menyanget. Itu kada bertawakal naranya baik. Begitu kalau Pak. Nah orang kita kadang-kadang bila bertawakal itu aman. Ada apa? Kan berserah diri kepada Allah. Nah begitu juga kita bertawakal kepada Allah. Ya Allah tawakalkan. Pokoknya bisikan mereka itu kada berbahaya sedikit pun ujar pian juga. Tapi kenapa membahaya? Karena itu semua dengan izin Allah bukan dengan bisikannya. Nah itu. Ini ke tauhid larinya Pak ini. Ya ayyuhal itu sudah titik Pak. Nah ini lain masalah baru pulang. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum
wa idza qila anshuju fanshuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ini masalah baru pulang Pak. Apabila kita baca Quran ini rami Pak. Mudah-mudahan kita kalau mengamalkan ya Tuhan, kita bisa tawakal tadi. Masalah orang berbisik-bisik dan takutan, kada berbahaya jadi kada bahaya, pasti kada berbahaya. Kalau nya berbahaya itu karena aku nang mengizinkan nya berbahaya. Pak. Punya kita kuat di sini. Mani mantap benar Pak. Makanya kita perlu memahamkan lawan anak tuh tinggal ke Allah. Misalnya gini Pak. Belum dapat ilmu juga Pak ini Pak. Kita misalnya bisi anak belajaran. Anak nih pusing ulun mahe kada paham ini pelajaran ini. Jadi ujar nang anak janang mama sini nak kula lajak lu paham kan. Ini kada paham juga. Jadi nang kuitan kayak apa lagi aku nak sudah menerangkan nah semampuku sejelas-jelasnya. Ini saya sudah jelas. Mamah ni nak kena guru matematik pakarnya, tapi kamu pahamkan pada paham juga nang kayak apa. Dan nang itu kita stop aja belajar dan ampihan dulu. Ayo kita sumbayangan nang kayak sumbayang. Kamu berdoa anak lawan Allah lah. Berdoa apa doanya mah? Nih doanya nah, ya Allah pahamkan pang ulun nah, ulun kada paham-paham. Mama ulun sudah habis-habisan menjelaskan, ulun kada paham-paham sedikit pun. Nah, jadi bukan penjelasan kuitan itu nama bikin paham. Kuitan hanya menjelaskan mempaparkan aja. Berdoa anak lah lawan Tuhan lah, meminta lawan Allah. Nah, ya Allah pahamkan ulun. Itu jenak kayak doanya. Kada panjang-panjang. Sembahyang anak-anak tadi. Ya Allah, beri ulun pemahaman, pahamkan ulun. Nah, limbah itu dibaca. Paham Pak Ai. Nah, paham. Nah, di sini Pak yang luar biasa. Siapa anak? Ulun paham, mahai paham. Nah, ya Allah, kuitannya pun. Allah, di sini Allah bertolong bujur. Anaknya pun merasa paham ulun. Nah itu contoh itu berserah diri kepada Allah. Jangan mengandalkan kemampuan kita semata. Kalau bini nih kada paham tujuan kita, coba pangmah. Kamu mungkin kada mengerti maksud saya. Berdoa panglawan Tuhan. Ya Allah, ulun kada paham maksud suami ulun apa. Apakah ulun nang bujur atau inang bujur? Coba Allah. Ina wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah bersandar semua urusan itu. Nah, ya Allah. Itu kenapa bini nang asalnya nang hamuk suruh berdoa. Ini kada kita maunya memahamkan dengan emosi kita, maunya memahamkan dengan memaksakan pendapat kita. Harapan biar. Harapan. Kayak tadi anak dipahamkan kada paham juga. Sampai menyangit-nyangit ditanya, masa ikam ini aja kada paham lah nyamannya. Ya udah pian nang paham. Coba Pak, minta lawan Allah. Nah itu contoh. Sedikit-sedikit ke Allah, sedikit-sedikit ke Allah. Ini Allah aja madahkan. Allahus Samad. Allah lah tempat kita bergantung. Jangan berlepas lawan Tuhan. Nah, melapor aja cukup buai. Pian bisi laki lah. Sudah dijelaskan pian tu abahnya itu salah, gawian tu kada baik ini pian bangkak bibir pian ke harapan ini masih. Karena kita bersandar lawan emosi. Kita bersandar menurut dengan akal logika kita. Coba pengabahnya minta lawan Allah. Aku minta juga menenang bujur malam bangun. Ya Allah. Ulun kada tahu nama nang bujur. Kalau ulun nang bujur ya Allah, berikan pemahaman kepada suami ulun.
Kalau ulun nang bujur, bukakan pintu pemahaman, ampuni ulun, ampuni laki ulun, nang laki cuma berdoa, lihat aja pina, teng masalah itu, terbuka apa? Ini bersandar kepada Allah. Kita kadang-kadang bersandar emosi kita, ini, harapan dia. Masalah apa aja terpianta. Kita akan sedih menghadap Allah tuh baik. Kalau kita kosongkan emosi dan kemampuan kita, hilangkan itu. Coba menghadap Allah. Bila kita mau naga itu, insya Allah. Ini kita kadang-kadang, makanya julunlah, pianlah malah kalau hendak meminta, berdoa itu kabul. Jangan meminta doa orang yang banyak berduit. Ada pengabulan pengen banyak berduit tuh. Kenapa? Sini katanya bahajat. Coba kalau orang nak ada sing duitan, doakan akulah. Oh ini Pak Ai, orang yang pakir, miskin, papa itu banyak berdoa. Makanya ada kisah itu Pak Ai. Ini kan cukup waktunya kisahkan nih. Bila orang tuh sudah mengosongkan diri, dunia ini kosong pada dirinya. Bilanya mau berdoa itu bisikannya itu bisa didengar oleh Allah. Inya kita ini kenapa kadang berdoa tuh kada khusyuk, Pak. Kita nih berdoa nih kada khusyuk lah. Karena kita masih banyak misi duit. Ya Allah, murahkanlah rezeki ulun, lapangkanlah ini. Duit masih banyak. Coba mun urang lah kada sing duitan, hutang bahambur itu ini tagih urang. Itu belinya mau berdoaan itu, Pak. Asalnya bujur-bujur berdoanya. Luar biasa. Makanya ada seorang tuan. Ini seorang anak gulam itu anak laki-laki, dia ini hamba sahaya. Bisi majikannya ini mabuk hari-hari pakai, mabuk undangan pulang. Jakanya bahasa ini pesta sabu lah gawian si Dento. Lalu si laki-laki ini disuruh, nih, belikan buah-buahan, ini duitnya 4 dirham, belikan buah-buahan. Si laki-laki ini ayo aja sudah melihat nangka ini. Ini kisah orang tawakal nih tadi Ibrahim. Ayo ya sudah. Sekalinya begitu sampai ke pasar, marra bizahidin. Marra melewati orang ahli zuhud. Nah, orang zuhud nih ada bahaya tahun dunia nih. Jadi ujar orang ahli zuhudnya bernama Mansur bin Ammar. Jadi ujar Mansur bin Ammar, mayyadafa'uni arba'ata darahima da'autullah arba'ada awatin. Siapa yang meminta, siapa jasin memberikan aku duit 4 dirham, ku doakan 4 macam doa. Jadi laki-laki ini pas 4 dirham ini duitnya 4 dirham persis pas. Dah jasin ulun bertawakalan Allah nah, ulun serahkan duit ini tak serah aja lagi, serahkan lawan Allah. Ya Allah ulun serahkan duit ini lah. Ulun nak minta kabulkan doa. Nah, kan nang berdoa ini seorang zuhud. Orang zuhud nih Pak Ai, orang zuhud nih kada benapsu lawan dunia, kada hendak memiliki dunia, kada berambisi untuk mendapatkan dunia, hidup apa maunya Allah. Dah, itu orang zuhud. Blak julung. Dimba di julung. Ujar sidin maza da'watuka. Kamu apa nang kamu hendak kamu doakan nak minta tu apa? Pas 4 dirham. Lalu ujar si laki-laki itu, ulun meminta doa ulun mudah-mudahan ulun ini kawa bebas daripada perbudakan. Ulun ini jadi budak. Mudah-mudahan ulun bebas. Karena apa? Ulun mau bebas, ya punya bebas itu nyaman kan, bebas. Kada terikat dengan orang lain. Satu. Nang kedua apa? Nang kedua ayyukhrifallahu arba'ata darahima. Ulun minta digantiakan duit nang 4 dirham itu karena itu bukan duit ulun, duit tuan ulun diamanahi untuk menukar buah. Nah, nang ketiga apa? Semoga Allah membuka pintu taubat kepada tuan ulun nang mabuk hari-hari. Nya mabuk hari-hari ujasidin. Wahai Syekh, mabuk hari-hari ahli zuhud Pak.
Sidin mabuk hari-hari. Tolong doakan mudahan Allah membuka taubat dan menerima taubat Sidin. Nang keempat apa? Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa ulun, mengampuni dosa pian, mengampuni dosa daripada tuan ulun, dan mengampuni dosa-dosa al-mu'minin, orang yang beriman. Dah duit berikan. Dimbai itu lalu bulik. Terlambat bulik karena singgah di situ tadi. Panggil oleh tuannya. Ya gulam, wahai anak, ainal fakihah lima ta'akharta? Mana buah-buah anakku suruh beli itu mana? Kenapa kamu terlambat? Jadi ujarnya, ulun tadi Pak Ai bertemu salah seorang ahli zuhud nang bernama Mansur bin Ammar. Mendengar Mansur bin Ammar, diam. Tuannya tadi anak marah kada jadi baik. Ujar Sidin, may yadfa'uni arba'ata darahima da'autullaha ta'ala arba'a da'awatin. Siapa yang memberiku duit 4 dirham, ujar Sidin, akan kudoakan kepada Allah dengan 4 macam doa. Nah ulun rasa yakin lawan Tuhan. Nah ini jadi membantu ini jarang-jarang mendapat nangka ini. Ada orang bapandirkan orangnya ahli zuhud, ulun beriakan duit pianina. Jadi ujar tuannya, kemberiakanlah. Inggih ulun beriakan. Bangke apa? Kami minta doa apa lawan Sidin? Maza da'watuka al-ula, doa yang pertama apa kau nang kau pinta? Ujar Sidin, ulun ingin bebas daripada perbudakan. Nah itu. Limbah menyambat nama demikian. Jadi ujar tuannya, a'taqtukal an, ku bebaskan kamu hari ini liwajhillah. Kamu bebas hari ini daripada perbudakan dengan bujur-bujur karena Allah. Kabul Pak. Sebuting. Lalu limbah itu ujar Sidin, apa wa ma da'watuka tsaniyah? Doa kamu nang kedua apa? Jadi ujar si laki-laki itu, ayyukhlifallahu ta'ala ad-darahima arba'ah. Semoga Allah menggantikan duit nang 4 dirham itu, karena ini duit pian. Pian pakai menukar buah. Ulun minta semoga Allah menggantikannya. Lalu jatuhannya apa? Laka arba'atu alafi darahima. Hari ini ujar si tuannya, kamu saya kasih duit 4.000 dirham. Oh Pak, ya Allah. Nah ini doa yang luar biasa Pak. Doanya orang miskin tadi, doanya orang zuhud. Nah makanya bila kita nak minta doa nih Pak, cari nang pernah ketiba duit. Menang pernah berduit, benar tuh kadang-kadang ketiba kabul doanya. Ini sudah merasa memiliki. Nah itu. Lalu ujarnya nang ketiga apa doa kamu? Doa ulun nang ketiga, semoga Allah menerima taubat pian. Semoga pian mau bertaubat, Allah menerima taubat pian. Sekalinya tuannya nih paina unggut menangis. Botol nang Sidin pingkut itu nah itu pakai botol minuman langsung pecahkan Sidin. Des pecahkan Sidin. Atubu ilallahil an. Aku bertobat kepada Allah mulai sekarang. Walan a'uda abadan. Dan aku tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Ini doa luar biasa. Lalu nang keempat apa? Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa ulun, dosa pian, dosa Mansur bin Ammar, dan dosa muslimin yang lainnya. Nah ini jadi nang keempatnya aku kada kau mengabulakan. Ini urusan Al-Ghafur. Ini urusan Allah nang maha pengampun. Bahkan kayak apa? Lalu malamnya terdengarlah suara menyatakan, Allah telah ghafarallahu lahu, Allah mengampuni dosanya, dosa si anak tadi itu. Wa ghafarallahu limansur bin Ammar, Allah mengampuni dosa Mansur bin Ammar. Allah mengampuni tuannya dan Allah mengampuni daripada al-hadirina minal mu'minin, orang-orang daripada yang beriman. Ini baik. Ini salah satu contoh cerita menunjukkan doa itu mustajab kalau nang berdoa ini orangnya kadang memiliki. Ini bila kita merasa memiliki, dah harapan ngalih kabulnya. Coba pianlah banyak duit minta ini. Ya punya kabul, punya kada-kada. Kan nang kayak itu.
Bila orang nak buju-buju bahajat nak kada memiliki, ini insya Allah doanya akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu pertemuan kita, insya Allah mudahan Allah selalu menguatkan keyakinan dan keimanan kita kepadanya. Semoga kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.